Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel yang membahas banyak seputar pendidikan profesi guru, baik guru di bawah naungan Kemendikbud maupun di bawah naungan Kementerian Agama, tapi lebih banyak membahas kepada eh, PPG yang guru di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenak. Nah, salah satunya surat yang sudah banyak beredar di media sosial. Eh, di sini Direktorat Pendidikan Islam atau boleh dikatakan yang sudah beberapa waktu lalu melaksanakan rakor PAI secara virtual atau daring dengan beberapa narasumber diantaranya yaitu PANAS, Panitia Nasional PPG. Nah, nah, biasanya hasil dari tidak lama dari eh, rakor maka akan muncul beberapa kebijakan. Nah, salah satunya ini surat karena Ditjen Madrasah sudah terlebih dahulu membuka atau memanggil peserta PPG tahun 2022. Nah, untuk eh, guru PAI yang mengajar di sekolah umum atau yang masuk kategori guru PAI, nah sudah dibuka. Tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini tertanggal suratnya itu 18 Februari 2022. Sini Kanwil Kemenak Provinsi, Kabid Pais, Pakis, Pendis seluruh Indonesia. Nah, di sini kita lihat poinnya ada 4 di sini. Poin 4 ada poin lagi 4. Jadi kurang lebih di sini 4 poin utama, kita cek satu persatu. Yang pertama, nah di sini peserta PPG PAI dalam jabatan adalah guru PAI yang lulus dalam seleksi akademik atau pretest tahun 2018 dan 2019. Nanti saya akan jelaskan nomor satu. Yang kedua, penetapan calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 didasarkan atas tahun seleksi akademik. Ini juga sangat sering saya bahas. Nah, ini sini yaitu nilai akademik, usia kelahiran berarti umur, terus TMT, presentasi data kelulusan seleksi setiap provinsi. Nah, yang ketiga, guru yang ditetapkan sebagai calon peserta PPG PAI dalam jabatan dapat dilihat pada akun siaga guru masing-masing. Nah, jika saya cek di beberapa sumber, walaupun hanya menelaah secara pribadi saja, mudah-mudahan tidak keliru. Untuk poin ketiga ini, nanti saya akan jelaskan ulangi. Yang nomor 4 yaitu mekanisme pendaftaran sebagai berikut. Nah, yang A untuk poin nomor 4, yang A-nya, guru menandatangani fakta integritas, bermaterai, mengunggah, atau mengupload pada siaga. B. Guru melakukan validasi data NUPTK, tanggal lahir, dan kualifikasi pendidikan peserta prodi S1, S2, dan S3 pada akun siaga, dan data tersebut harus disesuaikan dengan berkas aslinya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui admin siaga melakukan verifikasi berkas persyaratan. Terus pendaftaran dapat dilakukan sebelum tanggal 9 Maret. Nah, ini. Sekarang sudah tanggal 5. Tinggal 4 hari lagi.
Nah, di sini 5, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 5 hari dengan hari ini. Jika mengikuti tanggal yang ada di surat ini. Maksudnya batas pendaftaran yang ada di dalam surat edaran ini. Nah, yang pertama, peserta yang sudah lulus pretest pada tahun 2018 dan 2019, ini memang ada. Yang 2018 ini masih sedikit. Paling-paling banyak, kalau berdasarkan data aslinya, yang saya punya itu 80. Guru yang lulus pretest belum PPG, data yang dikeluarkan tahun 2020, karena tahun 2020 Kemenak menunda pelaksanaan PPG, maka PPG-nya ada pada tahun 2021. Makanya data dikeluarkan tahun 2020. Jadi Bapak Ibu serta kawan-kawan perlu telaahnya. Jangan langsung berkomentar. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan mempertanyakan lagi. Jadi datanya dikeluarkan pada tahun 2020 itu, yang lulus pretest yang belum PPG di tahun 2018 ini, yang lulus pretestnya itu sekitar 80 orang. Nah, itu yang data saya, hasil dari terbitan Kemenak juga. Nah, untuk yang 2019, guru PAI yang belum PPG, nah datanya masih bercampur dengan yang setelah PPG pada tahun 2021. Nah, setelah dihitung itu kurang lebih 13.000 sekian. Saya bulatkan 14.000. Nah, jadi 14.000 itulah bersaing untuk dipanggil pada tahap pertama. Nah, ini menurut saya pemanggilan PPG tahap pertama. Karena tahun ini seperti yang berbeda. Jadi ketika ada pembukaan, panitia nasional sudah mengunci di akunnya, hanya yang muncul terpanggil PPG dialah yang PPG pada gelombang pertama. Nah, itu juga jawaban saya pada sekaligus jawaban pada nomor, nah ini nomor 3. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi, jumlah guru PAI yang belum PPG yang sudah lulus pretest itu kurang lebih 13.600-an kalau tidak salah. Nah, 13.600 itu jika PPG satu tahap itu tidak mungkin. Karena LPTK seluruh Indonesia ini tidak mencukupi dan tidak tertampung. Kurang lebih seperti itu. Makanya pada tahun 2021 PPG-nya itu 2 tahap atau 2 gelombang, tahap 1 dan tahap 2. Nah, sekian ribu pada gelombang pertama, sekian ribu pada gelombang kedua, kurang lebih seperti itu. Itu untuk telaah nomor 1. Untuk yang nomor 2, nah ini seputar perangkingan guru yang diprioritaskan masuk pada setiap gelombang atau tahap. Nah, yang pertama di sini nilai akademik. Nah, kalau tidak salah, ini untuk yang lebih cepat itu tentu nilai 7 ke atas biasanya masuk pada gelombang pertama. Nah, karena dia nanti akan diranking, diambil di setiap provinsi. Nah, jika di provinsi itu
dia nilainya 7, namun masuk dalam misalnya 50 besar atau 100 besar, maka dia akan masuk. Nah, karena biasanya kemenang itu satu gelombang itu kurang lebih jatahnya 5 ribuan. Nah, kurang lebih. Nah, memang tidak diberitahu tahun ini tahap pertama itu berapa ribu. Nah, kurang lebih. Ini sudah jelas. Di sini umur, terus TMT berarti lama mengabdi, nah, dan seterusnya. Nah, ini sudah ada di juknis-juknis sebelumnya. Poin nomor 2. Poin nomor 3 yaitu, poin nomor 3 ini memang termasuk di akun saya. Karena saya sudah PPG, itu tidak ada menu PPG. Nah, karena saya sudah sertifikasi. Nah, begitu juga guru yang belum pretest, maka dia akan muncul menu PPG-nya. Namun di sana ketika diklik, Anda tidak termasuk peserta PPG tahun ini. Nah, maka dia jika peserta maka langsung muncul untuk pemberkasan dan pengajuan PPG-nya. Yang berikutnya yaitu, di poin A nomor 4, di sini banyak guru-guru masih ragu mengisi. LPTK-nya kan belum ada. Sedangkan di fakta integritas itu kan ada diminta LPTK. Nah, sebenarnya Bapak Ibu mau isi apapun sebenarnya tidak pengaruh. Karena nanti yang menentukan pusat. Itu hanya sebagai fakta integritas kita bersedia PPG. Intinya di sana. Karena saya juga fakta integritas itu jelas saya tulis kampus A. Ternyata saya PPG di kampus B. Tidak ada masalah. Intinya kita upload dan kita menyetujui bahwa mengikuti PPG. Itu intinya. Jika Bapak Ibu tidak upload fakta integritas, otomatis tidak bersedia PPG. Bapak Ibu tahu sendiri, ratusan ribu guru di Indonesia ini berdoa mungkin bertahun-tahun untuk terpanggil PPG. Nah, sedangkan Bapak Ibu hanya itu saja dipertanyakan. Nah, jadi upload saja isi kampus apa saja atau dikosongkan, itu tidak masalah. Saya sendiri itu masih ada lagi. Kebetulan menu PPG-nya sudah hilang. Itu dulu lama. Nanti saya akan carikan screenshotnya kalau tidak percaya. Saya mengisi di fakta integritas itu kampus A, saya PPG di kampus B. Dipindahkan di kampus lain, tidak ada masalah. Padahal bermaterai itu. Nah, jadi itu tidak masalah. Yang menjadi masalah, Bapak Ibu tidak upload fakta integritas itu, berarti tidak PPG, titik. Bapak Ibu bisa bayangkan, orang bertahun-tahun ingin PPG. Ibu hanya gara-gara sepele itu tidak PPG. Itu silakanlah. Bagaimana tuh? Mungkin sudah banyak yang mengeluarkan sumpah serapah. Nah, jadi apalagi kemungkinan karena wabah COVID masih belum selesai, nah bisa jadi daring. Nah, kan biaya kita masih tidak banyak yang dikeluarkan. Jadi banyak yang kemudahan-kemudahannya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga bisa dipahami dan mengerti.
Ya, semua keputusan memang kepada yang pemilik akun masing-masing, bagaimana mengambil dan menelaah. Semuanya tergantung literasi Bapak Ibu, karena setiap kita pasti berbeda literasinya. Demikian, jangan lupa subscribe, like, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.